Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kabar? Kali ini saya lagi di kali tempat mencukupi kebutuhan kebun dengan cara disedot pakai alkon. Kalau sekarang kalinya sudah seperti ini teman-teman, sudah tidak nampak. Yang nampak hanyalah tumpukan sampah berserakan ya teman-teman. Ini kali airnya sudah tidak ada, padahal ini kali gede banget. Tapi dengan kemarau yang panjang dan terik matahari yang sangat panas, akhirnya kalinya habis airnya. Dan untuk mencukupi kebutuhan kebun, tanaman kacang panjang saya hanya menggunakan siram sekarang. Nah, siramnya seperti ini, satu gayung dibagi 2 pohon teman-teman dengan interval 1 minggu sekali. Sangat tidak mencukupi. Kalau kemarin-kemarin saya mengatakan bahwa setelah habis air dari kali itu melakukan penyiramannya 1 gayung per 1 pohon dan interval 3 hari sekali. Berhubung airnya sudah sangat gak ada, sudah habis, ini terpaksa seminggu sekali dengan air 1 gayung dibagi 2 begitu. Ini pun teman-teman, airnya juga tidak gratis. Ini beli ke tetangga dari sumur bor dengan cara mengisi pulsa KWH. Sebulan saya isi airnya, kita pakai sebagian ke kebun dengan pemakaian 1 minggu sekali. Kita minta air ke tetangga itu begitu. Cuman walaupun airnya sudah sangat tidak mencukupi, dengan perawatan dan dengan kecocokan pupuk yang saya pakai, alhamdulillah panen kacang masih tetap berlanjut, masih menghasilkan walaupun tumbuhannya tidak begitu normal seperti biasanya, tapi ini untuk pembuahan dan bunga tetap berjenjang, pohon masih tetap hijau walaupun tidak begitu bongsor ya teman-teman. Nanti buahnya kita lihat setelah penyiraman ya teman-teman. Dan untuk pupuk yang saya maksud, saya sudah mengatakan dari awal, dari video-video awal, saya hanya menggunakan pupuk 2 jenis, yaitu Nitrea sama NPK 16 begitu. Dari awal pertumbuhan sampai panen, saya memakainya 1 cangkir untuk NPK 16 dan 1 cangkir untuk Nitrea begitu. Cuman ada sedikit penambahan. Kalau berkebun di musim kemarau itu di masa panen NPK 16-nya harus ditambah 1/4 ya teman-teman. Jadi tidak 1 gelas tapi ditambah 1/4 gelas, jadi 1/4 gelas untuk NPK 16 begitu. Untuk penopang dari atas, pucuk, buah dan kembang agar tetap berjenjang, saya menggunakan tetap tidak diganti, yaitu pakai hantu biogen. Hantu biogen untuk pertumbuhan saya memakai tutup biru, dan untuk pembuahan memakai tutup putih. Dosis 2 tutup per tangki. Kita semprotkan pagi-pagi teman-teman ya. Nah, ini untuk penyemprotan kacang juga supaya buahnya terkendali. Penyemprotannya harus pagi teman-teman ya, di saat bunga terbuka. Di saat bunga terbuka kita semprotkan, nanti tidak ada larva yang masuk ke dalam kelopak bunga setelah terbuka dan tertutup. Karena walaupun tertutup nanti berarti itu sudah ada kandungan obat kita, jadi larvanya, telurnya ikut mati karena ada penjagaan di situ. Nah, begitu teman-teman ya. Itu untuk
Untuk perangsang pertumbuhan dan buah saya pakai hantu biogen. Untuk ulat saya pakai emasel. Untuk kutu kebul dan semacamnya saya pakai plenum begitu. Dan dengan memakai obat-obatan dan pupuk yang seperti itu yang saya sebutkan tadi, kondisi kebunnya ya seperti ini, alhamdulillah. Tidak ikut mati terbawa kemarau ya teman-teman. Masih bertahan walaupun terik matahari sangat menyengat. Begitu. Itu saya jelaskan sekarang ya untuk teman-teman yang mau berkebun kacang dan lain-lain, pemupukan itu bisa berguna untuk semua tanaman ya teman-teman. Pupuk yang saya sebutkan itu bisa berguna buat semua tanaman dan obat yang saya sebutkan bisa berguna untuk semua tanaman. Begitu. Adapun untuk fungisida, teman-teman bisa pilih beberapa macam. Kalau saya pakai Amistartop ya, begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan notifikasinya supaya tetap mendapatkan notifikasi dari video-video saya. Saya Opan Tawek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena lagi. Hmm?